Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore saudaraku. Kita berjumpa kembali sore hari ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan Yesus kalau kita diberikan kesempatan yang baik untuk bersama-sama memuji, menyembah, serta memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Kudus, Khalik langit dan bumi, kami bersyukur sore hari ini atas berkat-Mu, atas kekuatan, sukacita, kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama umat-umat pilihan-Mu, rindu mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Karena itu berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sangat membutuhkan firman-Mu. Bukakan hati kami Tuhan, pikiran kami, supaya kami mengerti firman Allah yang diberitakan sore hari ini. Dan curahkan kemampuan dalam hidup kami, supaya kami bisa mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga melalui hidup kami benar-benar berkenan pada Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, serta kami bisa menjadi berkat bagi semua orang. Terpujilah Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama buka kitab suci dari Injil Injil Yohanes pasal 17 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Haleluya, puji Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan sore hari ini. Tuhan tidak pernah melupakan. Saudara, kita bersyukur karena punya Tuhan yang setia. Kita bersyukur karena punya Tuhan yang maha baik, yang memperhatikan kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan tahu bahwa kita memerlukannya. Karena Tuhan tahu bahwa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan tahu bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Karena itu, Yesus berdoa untuk kita. Dalam perikop ini judulnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Yesus untuk orang-orang percaya. Doa Yesus untuk umat pilihannya. Saudara dan saya adalah pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan tidak akan pernah membiarkan umat pilihannya. Tuhan tidak akan meninggalkan miliknya. Jelas di Alkitab tadi dikatakan, selama aku bersama mereka, aku memelihara dan menjaga mereka. Tetapi minggu ini kita memperingati bahwa Yesus sudah naik ke sorga, dan akan datang nanti kali yang kedua untuk menjemput gerejanya. Dalam masa penantian ini, Yesus tahu bahwa orang-orang pilihan, orang-orang yang menjadi miliknya itu menghadapi tantangan,
menghadapi masalah yang datang dari dunia ini. Karena itu dia berdoa untuk kita. Kita bersyukur, kita bersuka cita, kita muliakan Tuhan. Karena Tuhan tidak lupa dengan kita yang masih ada di dunia ini masa kini. Yang ada di dunia ini sampai dia datang kembali menyebut gerejanya. Luar biasa. Tuhan begitu baik buat kita. Ayat 9, aku berdoa untuk mereka. Jadi khusus, Yesus tidak pernah berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka. Siapa? Murid-muridnya. Siapa yang menjadi muridnya sekarang? Saudara dan saya. Sekarang Yesus berdoa untuk saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, Yesus kan Tuhan. Amin. Ya, Yesus Tuhan. Dia mau memberkati kita. Dia mau berdoa untuk kita. Selanjutnya, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Bapa sudah memberikan miliknya itu kepada Yesus. Dan kita adalah milik Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah gelisah dengan apapun yang akan kita hadapi di depan. Kita tidak usah takut dengan hari esok. Kita tidak perlu ragu, tidak perlu gentar dengan kabar-kabar yang menakutkan, yang menggoncangkan. Sebab apa? Kita milik Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara punya nilai di hadapan Tuhan. Karena itu nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas dengan hari esok. Nggak perlu takut dengan usahamu, nggak perlu takut dengan usaha anak-anakmu, dengan masa depan anakmu, dengan segala sesuatunya. Karena Yesus berdoa, kita itu milik Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan, kita dilindungi oleh Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Karena itu nggak perlu takut. Ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Milik Yesus adalah milik Bapa. Milik Bapa adalah milik Yesus. Saudara dan saya adalah milik Yesus. Milik Allah. Saudara bukan milik dunia lagi. Dunia bisa memberikan sukacita, dunia bisa memberikan materi, dunia bisa memberikan harta, dunia bisa memberikan hiburan, tapi itu bersifat fana. Itu bersifat sementara. Tapi yang diberi Tuhan adalah pemberian yang kekal. Karena nggak perlu takut. Itu tuh miliknya. Ada berkat khusus untuk miliknya. Ada doa khusus untuk miliknya. Ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Aku tidak dalam dunia. Hari ini kita tidak melihat hidup Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus ada di Israel. Yesus ada di Yerusalem. Banyak mengadakan mujizat. Tetapi setelah dia naik, kita tidak melihat. Hari ini kita tidak melihat wujud fisik Yesus. Tetapi Roh Kudus ada bersama dengan kita. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Nah, ini sebuah nama. Pelihara mereka dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bapa memberikan nama kepada anak. Namanya itu apa? Yesus. Yaitu nama yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Yesus, nama yang sanggup memelihara hidup kita. Nama Yesus, nama yang akan membebaskan hidup kita. Baik dari dosa, dari kesulitan, dari kesukaran, dari penderitaan. Puji Tuhan, kita punya nama. Nama itu membebaskan kita, melepaskan, melindungi, menyembuhkan, memulihkan.
Nah, kalau Tuhan sudah berkata seperti itu dalam firman-Nya, kenapa kita resah? Kenapa kita gelisah? Kenapa kita tertunduk memikirkan hari esok? Kenapa kita merenungkan dan takut dengan sesuatu yang belum tentu terjadi menimpa hidupmu? Percaya kepada firman Tuhan. Yesus tidak akan melupakanmu. Yesus memelihara hidupmu. Nama Yesus itu luar biasa. Kalau hari ini engkau sakit, mungkin engkau sudah berobat, tidak kunjung sembuh. Hartamu sudah banyak dikeluarkan, tetapi engkau tidak mendapat kesembuhan. Perhatikan firman Allah ini. Nama Yesus, nama yang memulihkan hidupmu. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan hidupmu. Karena itu berdoa, tetap percaya, tetap di dalam Dia. Kita buka di dalam Filipi pasal 2. Kitab Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Nama yang memelihara itu bukan nama yang biasa, tetapi nama yang sungguh, nama di atas segala nama. Pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Perhatikan saudara, Rasul Paulus menulis, Bapa mengaruniakan nama di atas segala nama, dan di dalam nama itu bertekuk lutut segala yang di langit di atas, di bumi di bawah, dan di bawah bumi. Tidak ada yang tidak takluk kepada Tuhan Yesus. Semuanya tunduk, takluk, taat kepadanya. Nah, nama itulah yang akan memelihara hidupmu. Nama itulah yang akan memulihkan hidupmu. Nama itulah yang akan memberkati hidupmu. Sekarang saudara dan saya dalam miliknya, dan kita dilindungi dalam namanya. Rasul Paulus katakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dari kasih Tuhan? Kelaparankah? Kematian? Semua tidak ada yang bisa memisahkan. Kenapa? Karena nama Yesus nama yang berkuasa. Di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak ada yang sama seperti Dia. Karena itu gak usah takut saudara. Tuhan pelihara kehidupannya. Firman yang kita baca itu adalah firman yang hidup. Firman yang berkuasa. Nama Yesus menjadi jaminan dalam hidup kita. Nama Yesus menjadi kota perlindungan bagi kita. Nama Yesus menjadi benteng buat kehidupan kita. Gak usah takut dengan apapun. Dengan pandemi yang sekarang sedang terjadi, gak usah takut. Hidupmu dipelihara dalam nama Yesus. Yesus memelihara hidup kita semuanya. Nah, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Kalau saudara hari ini mungkin khawatir, mungkin takut, mungkin gak bisa tidur, gelisah. Yesus bercara apa? Serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Ia akan memelihara hidupmu. Petrus mencatat, serahkan. Karena dengan kekhawatiran kita tidak bisa melepaskan diri dari kesulitan. Kalau kekhawatiran itu bisa menambah sehasta aja umur kita, mungkin kita bisa khawatir. Tetapi Yesus di dalam pengajarannya kepada murid-murid, jangan khawatir. Petrus mengatakan, serahkan kekhawatiranmu padanya. Ia akan melihara hidupmu. Kenapa kita punya masalah ditanggung sendiri? Hidupmu miliknya Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan engkau hidup dalam beban yang berat. Tuhan tidak akan membiarkan engkau terpuruk. Tuhan tidak akan membiarkan engkau yatim piatu. Tuhan tidak akan membiarkan engkau hancur. Tetapi Tuhan akan pelihara hidupmu. Saudara percaya?
Dalam 2 Tesalonika, saya baca lagi ya, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Rupa-rupanya manusia dipenuhi dengan rasa ketakutan, khawatir, gelisah, takut dengan hari esok, takut nggak makan, takut nggak minum, takut penyakit, takut jatuh, takut dirampok. Tetapi Alkitab mencatat di sini, Ia, yaitu Yesus yang berdoa buat kita. Setia, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Engkau tidak akan menjadi yang lemah. Dan Ia akan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi yang jahat itu ada di sekeliling kita. Tetapi Tuhan janji memelihara kita. Alkitab mencatat tidak sehelai rambutmu akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Rambut sehelai aja Tuhan perhatikan. Coba kalau saudara potong rambut di tempat potong rambut, dibuang begitu saja. Tahukah saudara, rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Hidupmu tidak akan ada yang menyentuh tanpa seizin Tuhan. Ingat kisah Ayub. Setan berkeliling kerjanya, mengelilingi dunia mencari orang yang bisa dijatuhkannya. Tetapi setan tidak bisa menjamah Ayub. Kenapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Ada kasih setia Tuhan yang melindunginya. Ketika Tuhan mengizinkan setan untuk menguji Ayub, baru Ayub kena. Selama Tuhan tidak mengizinkan, tidak bisa terjadi sesuatu yang buruk dalam hidupmu. Ini Alkitab. Lanjut, Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, perhatikan, apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Firman Allah sudah mengatakan, jangan khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena kita berjalan dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian, dengan pengetahuan kita yang terbatas. Maka ketika pengetahuan kita, kekuatan kita sampai batas tertentu, kita tidak bisa apa-apa, timbul kekhawatiran. Tapi Paulus mengasih jalan. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah kepada Tuhan dalam permohonan dan doa dengan ucapan syukur. Karena itu perlu saudara doa. Pandemi corona ini, saudara harus berdoa banyak. Waktu lebih banyak di rumah daripada nonton TV, nonton game, nonton yang lain-lain, berita yang lain-lain. Ini waktu Tuhan berikan. Kesempatan ini, saudara berdoa. Bukan cari kesibukan yang lain. Ini waktunya. Nyatakan apa yang menjadi beban hidupmu sekarang. Katakan pada Tuhan. Ia setia. Ia memelihara hidupmu. Ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Kenapa orang khawatir? Kenapa orang gelisah? Kenapa orang takut? Karena tidak ada damai. Tetapi kalau kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan di dalam doa, maka damai itu akan tercurah bagimu. Dalam Yohanes dikatakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Kenapa kita tidak damai? Karena jauh dengan Tuhan. Kenapa kita takut? Karena jauh dengan Tuhan. Jauh dengan persekutuan dengan Tuhan. Hidupmu tidak intim dengan Tuhan. Saudara, Alkitab itu ya dan amin. Hidupmu akan menikmati damai sejahtera jikalau engkau mau berdoa kepada Tuhan. Beberapa ayat lagi akan saya bacakan dalam Mazmur.
Mazmur 33 ayat ke-18 dan 19. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Percaya saudara pada pemeliharaan Tuhan. Waktu lapar aja Tuhan pelihara. Banyak contoh di dalam Alkitab. Kenapa kita menjadi takut? Kenapa kita menjadi lemah? Kalau saudara orang percaya kepada Yesus, maka saudara percaya akan firman-Nya. Kalau saudara percaya firman-Nya, maka saudara akan mendapat kekuatan. Maka saudara akan mendapat perlindungan daripada Dia. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Tuhan melihat hidupmu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat rumah tanggamu. Tuhan melihat langkahmu. Tuhan melihat rencanamu. Dan ketika Tuhan melihat, itu saatnya Tuhan memberikan kekuatannya kepadamu. Memberikan pertolongannya kepadamu. Percaya saudara? Pegang firman ini. Bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang hidupnya takut akan Dia. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Dan memelihara hidup mereka pada masa sengsara. Jadi jelas yang dihadapi orang percaya itu bukan seperti peribahasa jalan raya bertaburkan mawar. Tetapi jalan di hadapan kita itu jalan yang terjal. Bahkan ada dikatakan ada masa sengsara, ada masa sulit, ada masa menderita. Tetapi itu semua bisa diatasi dengan cara kita percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Bukan berarti orang percaya pada Tuhan gak akan sakit. Bukan berarti orang yang percaya pada Tuhan tidak akan mengalami kerugian. Itu warna kehidupan. Namanya dagang, ada untung, ada rugi. Namanya orang jalan, ada bisa jalan tegak, ada bisa jatuh. Tetapi percaya, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangun. Dan kalau jatuh, Alkitab mencatat, tidak sampai tergeletak. Amin. Saudara percaya. Kenapa kita resah? Kenapa kita gelisah? Dalam masa-masa sekarang, kita tidak tahu yang akan terjadi ke depan. Sekarang Cina lagi ada ribut dengan di Laut Cina Selatan itu. Amerika sudah mengirim pesawat. Jepang, negara-negara yang dekat di sana sudah siap tempur. Kalau itu terjadi, apakah kita akan kena dampaknya? Pasti. Dampak ekonomi pasti dapat dirasakan. Namun Alkitab mengatakan, kalau engkau percaya, Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan akan melepaskan jiwamu daripada maut. Dan Tuhan akan memelihara engkau pada masa-masa kelaparan. Pasal 55 dalam kitab Mazmur, pasal 55 Mazmur ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah saudara, jadi orang benar mengalami goyah? Ngalami susah? Ngalami. Tapi tidak selamanya hidup dalam goyah. Apa orang percaya ngalami khawatir? Ngalami. Tetapi orang percaya tidak hidup di dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena semua khawatir itu diserahkan pada Tuhan. Jelas ini pemazmur mencatat. Maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selamanya kok. Kalau mungkin sekarang kita lagi terpuruk, bersyukur. Sebab kita akan bangkit bersama Yesus. Hidupmu ada dalam tangan Dia. Hidupmu ada dalam perlindungan Tuhan. Hidupmu sudah ditebus dengan darah yang mahal. Karena itu engkau berharga. Bahkan kematian orang yang dikasih Tuhan, orang yang percaya, berharga. Coba bayangkan, matinya aja berharga, apalagi hidupnya. Karena itu tetap percaya pada Tuhan. Satu ayat lagi saudara, saya akan bacakan buat saudara. Kita bacakan dalam Yesaya. Kitab Nabi Yesaya.
Ini pegang baik-baik. Masukkan di dalam hati pikiranmu. Manakala engkau susah, manakala engkau sedih, ingat janji Tuhan ini. Yesaya 49 ayat 15 dan 16. Saya baca mulai ayat 14 saja. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ayat 16. Lihat, Tuhan minta perhatianmu. Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Luar biasa. Dalam keadaan susah, menderita, kesulitan, hilang arah, tertutup jalan, kita sering berkata, Tuhan mungkin lupa dengan kita. Mungkin kita banyak dosa. Mungkin kita banyak salah. Akhirnya pikiran yang mungkin itu meliputi pikiran kita. Tetapi ayat 15 berkata, Tuhan berkata, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan. Mungkin banyak ibu membunuh anaknya, melupakan anaknya, membuang anaknya. Tetapi firman Tuhan, aku tidak akan melupakan. Kalau manusia berjanji, saudara boleh tidak percaya. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, itu adalah janji yang kekal. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia itu setia. Dia tidak akan melupakanmu. Dia akan pelihara hidupmu. Asal engkau tetap percaya pada dia. Dan Tuhan minta perhatiannya. Lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara, lihat di tangan Tuhan ada apa? Bekas paku disalib. Hidupmu Yesus katakan, hidupmu sudah aku tebus dengan nyawaku. Engkau bukan siapa-siapa lagi buatku. Engkau adalah anak. Engkau bukan orang lain. Engkau adalah milikku. Engkau adalah anakku. Engkau adalah umat pilihanku. Lihat, aku sudah mengorbankan hidupku untukmu. Hidupmu sudah diberikan bagimu. Maka Tuhan pasti memberikan semuanya yang terbaik bagimu. Sorga sudah Tuhan berikan bagimu. Hidup kekal diberikan Tuhan bagimu. Kurang apa? Kenapa kita menjadi takut? Kenapa kita menjadi gelisah? Kenapa kita menjadi resah? Pegang firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Maka engkau akan hidup bahagia. Maka engkau akan hidup sejahtera. Maka engkau akan hidup bersukacita. Nama Yesus akan memelihara hidupmu. Nama Yesus akan melindungi engkau. Sudah percaya? Saya ingat satu ayat di dalam Roma. Mungkin ini tambahan. Roma pasal 8 ayat 32. Karena ayat di dalam Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau dalam telapak tangan. Namamu tertulis di dalam telapak tangan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menghapus. Tuhan tidak akan lupakan. Kalau engkau sudah ditebus dengan nyawanya. Kalau engkau sudah dibayar lunas dengan nyawanya. Dan dia memberikan semuanya bagimu. Nah, ayat 32 dalam Roma. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara percaya? Kalau saudara percaya, ayat ini akan digenapi dalam hidupmu. Jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi. Pegang firman Tuhan. Tuhan
tidak pernah melupakan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi Tuhan menjadi penolongmu, Tuhan menjadi pelindungmu, Tuhan menjadi perisai hidupmu, dan Dia akan mengaruniakan segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa kembali. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan dengan firman-Mu. Seringkali kami gelisah, takut dengan hari-hari esok, bahkan takut dengan apa yang kami bayangkan, sesuatu yang belum tentu terjadi. Tetapi hari ini kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau memelihara hidup kami di dalam nama-Mu. Di dalam nama Yesus, nama di atas segala nama. Kami akan sejahtera. Kami akan berkemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sembuh. Dalam nama Yesus Kristus kami berhasil. Dalam nama Yesus Kristus kami melewati segala tantangan yang ada di hadapan kami. Nama yang berkuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Kekal selama-lamanya. Semua sudah ditundukkan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami milik-Mu. Kami umat pilihan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami yang seringkali gelisah, yang seringkali takut. Kami serahkan segenap hidup kami. Kekhawatiran kami, masalah kami, masa depan kami, usaha kami, rumah tangga kami, pergumulan pribadi kami serahkan dalam tangan-Mu. Karena kami percaya, ketika kami berserah pada-Mu, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan terjadi dalam hidup kami. Tidak ada yang Engkau sembunyikan bagi kami. Engkau memberikan segala-galanya. Bahkan Engkau sudah melukiskan kami di dalam telapak tangan-Mu. Tangan yang penuh kasih. Tangan yang pernah dipaku. Engkau melukiskan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Semua jemaat-Mu, semua orang yang mendengar firman Tuhan hari ini, berkati. Apapun kesulitan masalahnya, Tuhan sanggup menolong mereka semuanya. Terpujilah Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.